Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Rasidi Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Mitigasi Bencana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan jawaban dari asesmen tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Mitigasi Bencana. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai jawaban dari soal-soal yang telah diberikan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sigit Eka Prasetya dengan nomor NPM 2203050122, kelas PGSD 6C. Pada slide selanjutnya, di sini saya akan menjawab dari soal nomor 1. Langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan banyak sekali jawaban yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Pada jawaban soal nomor 1, di sini saya akan menjawab mengenai analisis masalah SPAB di Palu dan Cianjur. Yang pertama ada kesiapan infrastruktur sekolah. Di Palu, pada likuifaksi tahun 2018, berdasarkan laporan BNPB tahun 2018 dan kajian UNESCO UNICEF tahun 2019, itu sebagian besar sekolah itu terdampak likuifaksi, berada di zona merah namun belum memiliki jalur evakuasi dan penanda bahaya. Sebanyak 51 sekolah rusak berat dan 14 diantaranya tidak memiliki sistem peringatan dini maupun tempat evakuasi. Yang kedua, Cianjur, gempa 2022. Pada laporan Kemendikbudristek tahun 2022, mencatat ada 540 sekolah terdampak dengan 367 itu mengalami kerusakan ringan hingga berat. Jadi banyak sekolah itu dibangun tanpa memperhatikan struktur tahan gempa. Kemudian zonasi aman dan rambu evakuasi itu juga belum tersedia. Kemudian frekuensi simulasi bencana. Nah, frekuensi simulasi bencana di Palu itu pada pasca bencana itu simulasinya itu sangat meningkat. Tetapi sebelum tahun 2018 hanya 30% sekolah melaksanakan simulasi secara rutin. Kemudian di Cianjur, data dari Save the Children Indonesia tahun 2023 itu menyebutkan bahwa sebelum gempa itu hanya 1 dari 5 sekolah pernah melakukan simulasi tahunan. Kemudian tingkat partisipasi guru dan orang tua. Di Palu yang dilakukan oleh LIPI pada studinya itu menemukan bahwa hanya 18% guru pernah mengikuti pelatihan mitigasi bencana secara formal. Sedangkan partisipasi orang tua dalam pelatihan mitigasi bencana itu sangat rendah, akibatnya minimnya sosialisasi komunitas. Yang kedua, Cianjur itu berdasarkan laporan Forum PRB tahun 2023 menyebutkan bahwa hanya 60% guru itu mengaku belum pernah dilatih secara sistematis dan kurang dari 10% orang tua terlibat dalam program mitigasi bencana. Kemudian kita beralih ke rekomendasi solusi berbasis bukti. Di sini saya sudah menempelkan gambar kondisi dari geografi Palu dan Cianjur. Nah, yang pertama, aspek geografi dan demografi Palu. Jadi, di wilayah Palu itu berada di jalur sesar Palu Koro yang sangat aktif. Jadi, menjadikannya rawan terhadap gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi.
Sehingga banyak sekolah di Palu itu terletak di dataran rendah dan kawasan pesisir dengan kepadatan siswa yang tinggi. Kemudian pada Cianjur itu terletak di daerah perbukitan yang rawan gempa. Akibatnya, aktivitas sesar Cimandiri dan juga rentan terhadap longsor, terutama karena banyak sekolah berdiri di lereng-lereng yang curam. Kemudian rekomendasi solusi pada kawasan di daerah Palu dan Cianjur. Di sini saya sudah menarik benang merah, ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pemetaan resiko berbasis GIS. Jadi, di setiap sekolah di Palu maupun di Cianjur itu wajib memiliki peta resiko berbasis Sistem Informasi Geospasial atau GIS untuk mendukung zonasi aman dan jalur evakuasi. Kemudian, pada poin kedua yaitu bangunan modular tahan gempa. Jadi, harus menerapkan teknologi bangunan modular, lightweight struktur, berbasis baja ringan dan panel tahan guncangan, khususnya untuk wilayah Cianjur. Kemudian ada evakuasi vertikal dan settler komunitas. Nah, untuk Palu itu bangun tempat evakuasi vertikal di dataran rendah, didukung oleh pemetaan ketinggian dan potensi tsunami. Nah, kemudian di sini juga ada solusi integrasi dengan teknologi. Di sini saya sudah menyiapkan 3 poin saja. Yang pertama ada EWS terintegrasi ke sekolah. Jadi hubungkan ke sekolah ke sistem EWS BMKG dengan pengumuman otomatis melalui sirine dan speaker. Jadi itu mengikuti model sekolah siaga tsunami di Jepang. Kemudian ada aplikasi edukasi mitigasi bencana, yaitu menggunakan aplikasi berbasis Android seperti Sahabat Bencana atau Siagaku dengan konten simulasi interaktif dan pelaporan darurat. Kemudian ada dashboard monitor SPAB. Pemerintah daerah itu dapat mengembangkan sistem dashboard digital berbasis web GIS untuk memantau kesiapsiagaan setiap sekolah secara real time. Nah, kemudian di sini saya akan menjawab soal nomor 2. Yang pertama itu mengenai evaluasi efektivitas program drill bencana di SD Negeri 1 Garut. Jadi program drill bencana di SD Negeri 1 Garut yang hanya dilakukan 1 kali dalam setahun. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam efektivitas pelaksanaan manajemen bencana berbasis pendidikan. Jadi berdasarkan teori CSSF, pendekatan pendidikan kebencanaan di sekolah harus mencakup 3 pilar utama. Yang pertama itu ada lingkungan belajar yang aman secara fisik. Yang kedua, manajemen resiko bencana berbasis sekolah. Dan yang ketiga, pendidikan pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam kurikulum. Nah, yang pertama itu ada kesesuaian dengan siklus manajemen bencana. Jadi siklus manajemen bencana itu terdiri atas pencegahan, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat dan pemulihan. Jadi drill tahunan yang hanya menekankan pada tanggap darurat itu cenderung tidak menyentuh fase pencegahan dan pemulihan serta minim penguatan kesiapsiagaan. Padahal CSSF itu menekankan perlunya simulasi berkala, pelatihan berulang, dan pelibatan siswa secara aktif
agar kesiapsiagaan terbentuk secara berkelanjutan. Jadi, kritik dari saya itu frekuensi 1 kali per tahun itu terlalu minim untuk membentuk respon otomatis siswa terhadap bencana. Selain itu, metode yang berfokus pada simulasi mendadak tanpa pendampingan emosional dapat menimbulkan efek kejut alih-alih kesiapsiagaan. Kemudian, pada dampak psikologis pada siswa. Jadi, studi kasus itu menunjukkan trauma ringan hingga sedang pasca drill simulasi gempa, seperti ketakutan berlebih, mimpi buruk, dan penolakan masuk sekolah selama beberapa hari. Hal ini menunjukkan kurangnya pendekatan psikososial dalam pelaksanaan. CSSF itu menekankan bahwa simulasi bencana harus memperhatikan kesejahteraan psikologi siswa, terutama anak-anak usia dini yang masih sensitif terhadap tekanan situasional. Nah, solusinya itu perlu adanya evakuasi psikologis pasca drill, seperti pemberian kuesioner dampak emosional atau observasi perilaku siswa, serta pendampingan konselor sekolah atau guru BK setelah simulasi. Kemudian ada keterlibatan pemangku kepentingan. Jadi, pada pelibatan BPBD, orang tua dan relawan selama ini terbatas pada saat pelaksanaan simulasi. Tidak ada proses koordinasi strategi atau pelatihan bersama. Padahal CSSF itu mendorong adanya kolaborasi lintas pihak dalam semua fase manajemen bencana. Jadi usulan dari saya itu bentuk tim manajemen resiko bencana sekolah yang melibatkan guru, BPBD, orang tua, dan tenaga kesehatan atau relawan. Jadi lakukan rapat koordinasi rutin perlu dilakukan agar penanganan tidak hanya reaktif tetapi juga preventif dan strategis. Kemudian ada rekomendasi berbasis CSSF. Jadi di sini saya sudah menyiapkan 4 rekomendasi berbasis CSSF. Yang pertama, tingkatkan frekuensi drill menjadi minimal 2-3 kali per tahun dengan variasi skenario bencana. Yang kedua, integrasikan konten mitigasi bencana ke dalam pembelajaran IPA dan IPS, misalnya struktur tahan gempa pada pembelajaran IPA dan peta rawan bencana pada pembelajaran IPS. Yang ketiga, lakukan evaluasi pasca drill melalui kuesioner dampak emosional, observasi guru terhadap perilaku siswa, atau forum diskusi siswa. Yang terakhir ada pelaksanaan program pembiasaan ringan seperti latihan rute evakuasi tiap bulan dan pelatihan pertolongan pertama dasar oleh relawan. Nah, di sini juga saya akan menekankan pada usulan evakuasi pasca drill di SD Negeri 1 Garut. Yang pertama itu ada kuesioner siswa. Jadi tujuannya itu untuk apa? Untuk mengukur persepsi siswa terhadap drill, pemahaman mereka terhadap prosedur evakuasi, serta dampak emosional yang dirasakan. Kemudian ada observasi perilaku siswa oleh guru. Tujuannya itu untuk mengamati perubahan perilaku saat reaksi emosional siswa pasca drill, terutama untuk mendeteksi gejala trauma dan ketidaknyamanan. Yang ketiga ada diskusi terbimbing. Tujuannya itu untuk memberikan ruang bagi siswa untuk berbagi perasaan dan umpan balik terhadap kegiatan. Kemudian saya akan menjawab soal nomor 3. Di soal nomor 3, saya akan menjawab secara langsung. Yang pertama ada program sekolah tangguh bencana
tsunami siaga untuk wilayah pesisir. Jadi untuk di deskripsi program ini, jadi program tsunami siaga itu adalah inisiatif berbasis sekolah untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana tsunami melalui edukasi mitigasi berbasis kearifan lokal, kolaborasi dengan komunitas pesisir, dan teknologi sederhana yang ramah anak dan lingkungan. Nah, jadi komponen utama program ini ada tiga. Yang pertama, pendidikan mitigasi berbasis kearifan lokal. Jadi bisa melalui cerita rakyat atau legenda Nyi Roro Kidul itu bisa digunakan untuk mengaitkan pentingnya waspada terhadap laut. Kemudian lagu evakuasi tsunami seperti lagu daerah tetapi dimodifikasikan dengan lirik yang mengajarkan langkah-langkah evakuasi. Yang ketiga ada permainan tradisional edukatif seperti engkleng evakuasi, melompat titik aman begitu. Kemudian ada kemitraan dengan komunitas. Yang pertama bisa melalui nelayan, tokoh adat, dan ibu PKK. Jadi pada bapak dan ibu nelayan itu bisa memberikan pelatihan tanda-tanda alami tsunami kepada siswa. Kemudian pada tokoh adat itu bisa menyampaikan pesan kesiapsiagaan dalam upacara adat sekolah dan Ibu PKK itu juga bisa menyediakan pelatihan dapur darurat bagi siswa dan orang tua. Jadi teknologi sederhana yang dilakukan pada program ini, yang pertama ada sirene darurat dari botol bekas dan peluit bambu. Kemudian ada rambu visual rute evakuasi dari papan kayu bergambar dan peta 3 dimensi desa evakuasi buatan siswa dari bahan kardus dan pasir. Yang kelima merupakan Poin C itu merupakan tahap implementasi dari 0 sampai 6 bulan. Yang pertama itu pada bulan ke-0 atau bisa disebut pada persiapan, itu bisa melakukan koordinasi awal dengan BPBD, komite sekolah, dan tokoh masyarakat. Pada bulan ke-1, itu kegiatannya pelatihan guru dan relawan oleh BPBD. Pada bulan kedua, kegiatannya itu pembuatan kurikulum lokal, mitigasi dengan terintegrasi budaya lokal dan media pembelajaran. Kemudian pada bulan ketiga, yaitu kegiatannya workshop siswa, yaitu membuat lagu tsunami dan rambu evakuasi sederhana. Kemudian pada bulan keempat ada simulasi evakuasi tahap 1 dan observasi dampak. Bulan ke-5 itu ada pelatihan siswa dan orang tua seperti dapur darurat, P3K, dan tanda-tanda tsunami. Kemudian pada bulan ke-6 ada simulasi besar dan evakuasi program. Nah, jadi indikator dari program ini, indikator keberhasilannya yang pertama ada indikator kuantitatif, yaitu harapannya dari program yang saya jelaskan ini, 100% siswa itu mampu menyanyikan lagu evakuasi tsunami dengan benar. Kemudian yang kedua, harapannya 90% siswa itu dapat menunjukkan arah evakuasi dengan rambu visual. Yang ketiga, harapannya 100% guru itu mengikuti pelatihan mitigasi bencana dan minimal 2 alat sirine sederhana terpasang di sekolah. Kemudian indikator kualitatif, itu siswa mampu menjelaskan kembali tanda-tanda tsunami menggunakan cerita rakyat lokal. Kemudian ada peningkatan kesadaran siswa dalam diskusi reflektif pasca tsunami. Dan yang terakhir, komunitas merasa terlibat dan dihargai dalam proses edukasi bencana. Nah, untuk anggaran simulasi pada program ini, yaitu untuk pelatihan guru dan relawan itu membutuhkan biaya sebesar kurang lebih 2 juta. Kemudian pada honor narasumber komunitas seperti nelayan, tokoh adat, dan ibu PKK tadi, itu bisa dibiayai 1.500.000. Kemudian untuk pembuatan lagu tsunami dan media pembelajaran itu 1 juta.
Bahan bambu evakuasi dan sirene sederhana itu 800.000, workshop siswa dan simulasi bencana itu 1.200.000, kemudian konsumsi dan dokumentasi itu 1 juta, dan yang terakhir evaluasi dan monitoring itu 500.000. Jadi total biaya yang diperlukan yaitu sebesar 8 juta selama 6 bulan. Nah, kemudian program ini itu tidak hanya membangun resiliensi siswa terhadap tsunami, tetapi juga menekankan nilai budaya, partisipasi masyarakat, dan kreativitas melalui teknologi sederhana. Dengan integrasi teori CSSF dan pelibatan semua pihak, kegiatan tsunami siaga itu diharapkan menjadi model sekolah tangguh bencana berbasis lokal dan berkelanjutan. Nah, kemudian di sini saya akan menjawab soal nomor 4. Nah, yang pertama, di sini saya sudah menyiapkan jawaban secara nyata. Pernah terjadi di Surabaya tahun 2023. Jadi kasus nyatanya itu kebakaran di SD Negeri Dr. Sutomo 5 Surabaya tahun 2023. Sebelum saya menjelaskan, kalian bisa melihat gambar cuplikan berita yang saya tempelkan di slide PPT ini untuk menunjukkan bahwa kasus ini memang benar adanya. Jadi pada 3 September 2023, satu ruang kelas pada kelas di SD Negeri Dr. Sutopo itu terbakar akibat konsletting listrik. Jadi sumber api itu berasal dari panel listrik yang sebelumnya sudah sering bermasalah, namun belum diperbaiki secara menyeluruh. Jadi pada kasus ini itu tidak ada korban jiwa, namun kejadian ini mengungkap lemahnya sistem mitigasi dan kesiapsiagaan sekolah. Nah, jadi untuk kepatuhan terhadap Permendikbud nomor 33 tahun 2019. Jadi pada Permendikbud tahun nomor 33 tahun 2019 itu mengatur bahwa fasilitas sekolah itu harus memenuhi standar keamanan termasuk instalasi listrik yang aman, pemeriksaan dan pemeliharaan berkala, serta penanganan segera terhadap potensi bahaya. Nah, dari berita tersebut kita analisis gap-nya. Yang pertama itu ada implementasi yang lemah, seperti panel listrik yang sudah sering mati tapi tidak segera diperbaiki. Yang kedua, tidak ada dokumentasi inspeksi. Jadi tidak ditemukan bukti audit kelistrikan yang rutin. Kemudian yang terakhir itu ada ketiadaan sistem pemantauan terhadap titik-titik resiko listrik. Jadi kesimpulannya itu sekolah belum sepenuhnya patuh terhadap Peraturan Permendikbud nomor 33 tahun 2019 terutama pada aspek pemeliharaan preventif. Kemudian kita analisis teori RRE atau Risk Reduction Education oleh UNICEF tahun 2022. Jadi teori ini menekankan bahwa pendidikan kebencanaan harus mencangkup pengetahuan, keterampilan praktis, sikap, dan kesadaran. Jadi kita evaluasi terhadap kasus tersebut. Jadi pengetahuan siswa itu tentang bahaya listrik itu masih minim. Kemudian tidak ada pelatihan evakuasi atau simulasi berkala dan kesadaran untuk melapor gejala bahaya belum dibudidayakan. Jadi kesimpulannya, sekolah belum memenuhi prinsip dasar RRE karena tidak mengembangkan kapasitas siswa atau guru secara aktif terhadap resiko kebakaran. Nah, kemudian
Di sini saya sudah menyiapkan satu program, yaitu protokol darurat baru, program Fire Mastral Junior. Jadi untuk mengatasi kegagalan tersebut, itu saya merancang protokol darurat inovatif yang melibatkan siswa sebagai agen of change. Yang pertama itu nama programnya yaitu Fire Maskal Junior atau FMJ. Jadi siswa SD yang dilatih sebagai pemantau potensi kebakaran. Nah, kemudian struktur programnya itu bagaimana? Jadi yang pertama komponennya itu ada pelatihan siswa. Jadi siswa kelas 5 sampai 6 itu dilatih secara mengenali kabel panas, panel rusak, dan cara awal penggunaan APAR. Kemudian ada formulir inspeksi rutin. Jadi FMJ itu bertugas memeriksa ruang kelas tiap pekan dan melaporkan ke wali kelas. Kemudian ada simulasi kebakaran berkala. Jadi kalau bisa diadakan 2 kali setiap semester dengan melibatkan PMK atau BPBD untuk memperagakan evakuasi darurat. Kemudian ada edukasi teman sebaya dan orang tua. Jadi FMJ itu menyiapkan poster, presentasi ringan dan bermain peran mitigasi di kelas. Kemudian ada logbook kejadian bahaya. Jadi FMJ itu harus mencatat semua temuan yang mencurigakan dan dilaporkan ke kepala sekolah. Kemudian dampak yang diharapkan itu yang pertama, menumbuhkan kesadaran siswa terhadap resiko. Yang kedua, membangun budaya tanggap bencana berbasis partisipasi anak. Dan yang ketiga, menyediakan sistem deteksi awal dari lingkungan terkecil, yaitu kelas. Nah, di sini saya sudah buat semacam infografis visual dari protokol darurat FMJ. Bisa kalian lihat, saya membuatnya itu sudah dengan kemampuan saya sendiri agar mudah dipahami oleh orang lain. Jadi bisa kalian baca, jadi FMJ, siswa sigap sekolah aman. Jadi alur tugasnya itu yang pertama ada inspeksi, kemudian dilaporkan, setelah melaporkan kemudian simulasi teman sebaya. Nah, untuk skema segitiga pencegahan itu bisa dengan deteksi, edukasi, dan tindakan. Nah, jadi itu penjelasan dari hasil AAS pada mata kuliah pendidikan mitigasi bencana. Apabila ada salah kata maupun tingkah laku, saya mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.